Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Yahya Ihsana, guru SD Negeri Rawamangun 09, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Izinkan juga saya untuk memperkenalkan dua orang hebat ini, yaitu Bapak Akhid Lutfian sebagai fasilitator saya dan juga Ibu Ari Sugianto sebagai pengajar praktik saya. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Untuk sama-sama kita ketahui, para peserta didik kita sesungguhnya tidak begitu menyukai peraturan. Karena dalam pandangan mereka, selama ini ketika mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan pelanggaran, akan mendapatkan hukuman, dan di dalam pendapat mereka itu, hal tersebut cenderung mempermalukan diri mereka. Adapun tujuan aksi nyata saya ini adalah yang pertama, menciptakan peserta didik yang benar-benar merdeka dan bisa menerapkan disiplin pada diri mereka secara kuat. Kemudian juga mampu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan yang universal. Dan yang menjadi ukuran dari keberhasilan aksi nyata saya ini adalah bagaimana terbentuknya sebuah keyakinan di dalam kelas melalui aktivitas atau kegiatan kesepakatan kelas yang sudah dibuat antara wali kelas dengan seluruh siswa di kelas. Kemudian siswa juga akan mampu menerapkan, kemudian menjalankan apa yang sudah disepakati, apa yang sudah menjadi keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Yang berikutnya adalah langkah-langkah tindakan sebelum aksi nyata ini dilakukan. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan terkait pentingnya penanaman sekaligus menumbuhkan budaya positif serta keyakinan kelas di sekolah. Kemudian meminta izin kepada beliau untuk melaksanakan diseminasi bersama rekan guru yang lain. Kemudian langkah yang kedua, saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman terkait materi budaya positif, yakni keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Langkah berikutnya adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang keempat, saya memantau, merefleksi, juga mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama tersebut. Yang selanjutnya adalah dukungan yang saya butuhkan. Dukungan yang pertama adalah dari kepala sekolah, rekan guru, serta seluruh siswa agar tindakan yang telah disusun ini kemudian bisa berjalan dengan lancar secara keseluruhan. Kemudian dari sisi sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah benar-benar terlaksana. Tidak lupa dukungan dari orang tua juga sangat penting ketika saya akan coba melakukan budaya positif yang mereka bisa terapkan di rumah masing-masing. Berikut ini adalah tayangan dari kegiatan diseminasi yang telah saya laksanakan di sekolah terkait upaya menumbuhkan pemahaman dan juga pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, guru yang saya muliakan dan saya hormati, terutamanya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mulia Mas PD, semua kita semoga dalam keadaan berbahagia. Baik, Bapak Ibu yang terhormat dan yang saya muliakan, dalam rangka diseminasi bukan budaya positif di lingkungan sekolah, yang akan nanti sebagai narasumber adalah calon guru penggerak peserta pendidikan calon guru penggerak, yaitu Bapak Yahya Ihsana. Oleh sebab itu, maka mari kita terlebih dahulu awali dengan pembukaan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan sebelum nanti
acara inti, yaitu kita dengarkan dulu arahan dan sekaligus motivasi dari pimpinan sekolah yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Mariam SPD dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Nanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat tempat yang lainnya. Baik, hari ini kita berkumpul di sini. Saya ada undangan dari Pak Yahya. Silakan, selamat datang, selamat bergabung. Saya ada undangan dari Pak Yahya untuk mengikuti program beliau. Beliau akan membacakan ya semacam Pak Yahya presentasi ya, yang berjudul Diseminasi Budaya Positif di Lingkungan Sekolah dalam rangka program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Kalau sebelumnya sama-sama kita tahu ada teman kita, keluarga kita yang sudah selesai mengikuti kegiatan program guru penggerak angkatan ke-5, yaitu Bu Adinia dan Bu Aldina. Kemarin angkatan ke-6 lolos, tidak ada kita ya Pak Yaya. Nah sekarang angkatan ke-7, alhamdulillah Pak Yaya bisa bergabung. Nanti juga saya juga ucapkan terima kasih dan selamat juga untuk guru-guru yang sudah ikut submit untuk kegiatan program guru penggerak yang angkatan ke-9 ya Pak Nanu, Pak Ramli, banyak kali ini ada 4 orang. Kalau saat ini Pak Yahya sendiri pun berani Pak Yahya ya. Alhamdulillah. Kedepannya saya harapkan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru teman-teman kita yang sudah bergabung menjadi pemicu semangat, menjadi memberikan motivasi untuk Bapak dan Ibu guru yang belum bergabung. Insya Allah saya berharap mudah-mudahan semakin banyak yang di sekolah Rawamangun 09 ini yang mengikuti program guru penggerak. Banyak sekali ilmu yang didapat. Padahal saya waktu itu cuma hanya pendamping, tapi setelah saya lihat, oh ternyata begini, luar biasa memang. Di situ kita memang dilatih, didorong untuk maju. Saya lihat memang luar biasa, ilmu yang didapatkan memang luar biasa. Cuma karena waktu itu usia juga. Padahal saya tertarik juga melihat, wah enak juga mungkin ya gitu. Kan kita jadi terkenal dengan teman-teman yang lain. Ilmu yang didapat memang itu tidak bisa kita dapatkan di semacam umpamanya kita kuliah, tidak akan kita dapatkan ilmu yang didapat di guru penggerak ini. Sekali lagi saya harapkan semoga dengan adanya ada paparan dari Pak Yaya ini mendorong Bapak dan Ibu guru yang belum mendaftar nanti ketika ada program guru penggerak yang akan datang, ayo sama-sama mendaftar biar sama-sama mendapatkan ilmunya, sama-sama pintar, sama-sama maju. Itu saja dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Maria SPD selaku pimpinan, dalam hal ini Kepala SD Rawamangun 09, atas motivasi dan juga arahan dan dorongan untuk kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan kita bisa menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang profesional, dan guru-guru yang terus bergerak untuk menjadikan Indonesia menyambut Indonesia Emas tahun 2045 insya Allah nanti. Baik, demikian barangkali sebagai pembukaan. Alhamdulillah, sekarang masuklah ke acara inti, yaitu paparan diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah
yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Yahya Ihsana SPD. Pada beliau langsung mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala SD nomor 09 yang terhormat Ibu Mariam SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang terhormat Ibu Sri Mulyani SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang terhormat Bapak Nahdudin SPD, dan rekan-rekan guru semuanya, keluarga besar SDN nomor 09, Insya Allah akan senantiasa diberikan sehat walafiat dan semangat untuk tetap memberikan ilmunya untuk anak-anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Sekolah, mohon izin saya berdiri di sini. Terus terang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah salah satu agenda di dalam pendidikan guru penggerak yang alhamdulillah saya sudah masuk bulan ketiga, ya. Bulan ketiga dari Oktober kemarin mengikuti jejak Ibu Adinia dan Bu Alina. Insya Allah nanti rekan-rekan yang lain mengikuti di angkatan berikutnya. Bapak Ibu semuanya, betul yang tadi sampaikan sebelum ke materi, materi-materi atau ilmu-ilmu yang didapat di pendidikan guru penggerak ini memang jelas sangat luar biasa. Bukan untuk tujuan yang lain-lain. Adapun agenda ini itu yang jelas yang saya rasakan adalah ada kenyamanan ketika kita di hadapan anak-anak. Kita dipaksa, dari mulai terpaksa dipaksa jadi terbiasa, muncul ide-ide baru untuk anak-anak. Yang jelas paradigma kita, pandangan kita yang tadinya harus mengejar materi ini dan itu, ternyata ada hal lain yang jauh lebih penting ketika kita di dalam ruang kelas. Yang salah satunya hari ini akan coba saya paparkan terkait dengan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui, kita hanya sharing saja dalam salah satu agenda pendidikan guru penggerak. Kebetulan sekarang sudah disaluri angkatan Bu Adiniah, belum bisa seperti ini, jadi sekarang mohon izin mengganggu waktu Bapak Ibu, harusnya sudah mungkin istirahat atau mengerjakan tugas-tugas yang lain, saya ganggu sebentar. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan materi yang akan saya sampaikan terkait dengan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan, ini dua orang yang selalu mendampingi, memantau, kemudian mengingatkan, menegur, bahkan semua agenda langkah demi langkah yang dilakukan di guru penggerak. Untuk pengajar praktik, mudah-mudahan salah satu dari rekan kita suatu saat akan ada yang jadi pengajar praktik. Selalu memantau materi demi materi, tugas demi tugas yang dikerjakan. Ibu Ari Sugianto, beliau pengajar praktik saya, bertugas di SD Negeri Utara 17. Kemudian yang satunya adalah Pak Ahid Lutfian, fasilitator yang ditunjuk dari Kemendikbud. Saat ini beliau bertugas di Yogyakarta. Kebetulan DKI itu bergabung dengan Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian capaian yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita raih dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, diantaranya adalah kita terlebih dahulu harus memahami konsep dari budaya positif itu sendiri seperti apa. Kemudian mau tidak mau kita harus mulai akrab, mulai menerima perubahan yang memang saat ini sudah harus kita lakukan, perubahan paradigmanya. Kemudian yang berikutnya nanti akan disampaikan tentang bagaimana ketika anak berbuat salah, ketika anak melakukan sebuah pelanggaran dan sebagainya, yang selama ini kita akrab dengan hukuman, teguran, bahkan penghargaan pun ternyata dalam konsep di sini kurang tepat. Artinya bukannya salah, tapi kurang tepat. Kemudian yang kedua adalah akan coba menerapkan strategi disiplin positif, sehingga di sini sebagaimana tuntutan saat ini kurikulum merdeka, strategi disiplin positif ini adalah bagaimana kita bisa memerdekakan murid, ya, untuk menciptakan ekosistem sekolah juga
lingkungan yang memang betul-betul berpihak kepada murid atau kepada anak-anak. Kemudian sebelumnya supaya nanti materinya nyambung dan berurutan, pertanyaan kita bisa kita sama-sama jawab adalah yang pertama, hukuman ini apakah benar dapat mendisiplinkan anak? Ini yang selama ini yang kita gunakan. Rata-rata di antara kita kan selama ini seakan-akan hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Misalnya lari, kemudian membaca buku yang banyak atau menghafal. Kalau di agama, ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, kasih hukumannya baca hafalan ayat sekian-sekian gitu kan. Kelihatannya betul, cuman apakah memang betul hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua adalah apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti yang disampaikan, membaca, membersihkan halaman sekolah, ini bisa meningkatkan kedisiplinan anak? Lebih jauhnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan. Kelihatannya kan selama ini sangat luar biasa. Ada positifnya ya. Memberikan penghargaan, apakah ini juga bisa meningkatkan motivasi belajar pada anak-anak atau bagaimana? Nanti kita akan kupas satu demi satu. Yang pertama, saya akan coba paparkan terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, perubahan inilah yang saat ini suka tidak suka, mau tidak mau kita harus mulai. Karena kalau tidak, sekolah kita khususnya dan lebih kecilnya lingkup kelas kita yang akan seperti itu saja. Jadi perubahan yang pertama adalah, ini contoh ya, ada A dan B misalnya. Katakanlah saya dengan satu orang menyobek satu kertas kecil, kemudian menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, kemudian diletakkan di salah satu tangannya, digenggam, kemudian salah satu temannya mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta genggaman kertas yang berharga itu, membujuk, bahkan mengancam, menghardik, merayu, dan lain sebagainya. Apa saja akan dapat membuka kepalan tangan yang kita genggam ini. Kemudian apa yang akan terjadi? Kira-kira perubahan gambarannya seperti itu. Jadi kita berniat mendisiplinkan anak, berniat untuk memberikan suatu aturan yang lebih jelas supaya berjalan disiplinnya. Tapi apa yang akan terjadi sesungguhnya? Gambarannya kira-kira seperti itu. Ada genggaman tangan yang kita paksa buka, tapi yang akan terjadi walaupun terbuka, mungkin hasilnya akan berbeda dengan penerapan budaya positif yang berikutnya akan saya jelaskan. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ini? Kendalinya ada di tangan siapa? Apakah hanya di tangan guru? Apakah hanya di tangan kepala sekolah? Atau yang lainnya? Stimulus respon yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Rata-rata ketika di kelas, yang kita harapkan adalah anak-anak mengikuti apa yang ada di otak kita. Ketika kita bicara, anak-anak berkata sebentar aja, itu seakan-akan mengganggu. Nah, ini yang akan kita buat perlahan-lahan. Biarkan anak itu bersuara, kan belum tentu mutlak mereka melakukan kesalahan. Kita seringkali memaksa, sebentar kamu diam, atau dengan kode, gitu kan. Itu perlahan-lahan sebetulnya sudah mengambil kemerdekaan daripada anak. Kemudian teori kontrol pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini selalu melihat yang buruk. Kita beberapa kasus sekolah kita ya, itu ada kesalahan. Kemudian teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kadang-kadang kita tidak mau mencari tahu dulu apa tujuan dari anak melakukan itu. Itu ternyata hal yang sangat penting ketika kita menemukan ada anak didik kita yang melakukan kesalahan. Kita langsung vonis kamu bersalah. Kita tidak pernah menanyakan tujuannya kenapa kamu melakukan itu. Kayak kasus di sekolah kita ya, ada anak gerilya ke kelas-kelas mengambil sesuatu dari lacinya. Yang enak kan kita gaplok gitu kan, yang enak kita jambak gitu. Atau kita langsung kamu bersalah, ganti uangnya. Tapi kita jarang. Boleh seperti itu mungkin, tapi kadang kita melupakan tujuannya pasti ada. Nah, nanti baru divalidasi berikutnya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, ataukah teori yang berikutnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu yang sering terjadi. Kemudian
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol yang pilihannya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini teorinya adalah kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak diberikan pilihan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kita setelah selesai memproses anak, ada kesan kita berhasil memproses. Kemudian teorinya adalah model berpikir menang-menang. Jadi bagaimana kita tuntas dengan masalah, kemudian anak juga tidak tersudutkan, tidak merasa terhakimi. Yang berikutnya kita pahami dulu adalah apa itu sebenarnya makna disiplin. Disiplin ini dari bahasa Latin ya, yang artinya belajar. Kemudian makna asal kata lainnya adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita makna disiplin ini, nah ini yang paling penting, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung berharap orang bisa patuh kepada kita ketika kita menerapkan sebuah aturan. Anak-anak tidak boleh berisik, anak-anak tidak boleh mengganggu temannya. Padahal ketika mereka menggali ada tujuannya pasti. Bahkan disitulah sebetulnya potensi mereka sedang muncul. Kita tinggal luruskan. Sebenarnya kenapa sih dia kok mengganggu temannya? Pasti dan yakinlah anak-anak kita itu ada potensi lain yang bisa kita gali. Kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah kita bisa menerapkan nilai kebajikan yang umum, yang universal. Nilai-nilai ini adalah sifat positif manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, kita seringkali lupa bahwa anak-anak kita itu pasti ada sisi baiknya. Senakal apapun, jangan lupa, apalagi di dunia sekolah dasar, mereka tetap anak-anak. Anak-anak yang perlu kita sayangi, yang perlu kita ayomi, sehingga sifat-sifat positifnya betul-betul muncul. Jangan hanya kita melihat yang negatifnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa ya. Perilakunya, kemudian kita kaitkan dengan kebaikan yang lain, sehingga ketika kita menggerakkan motivasi dari anak supaya tidak mengulangi kesalahannya, budaya positif di sekolah kita bisa berjalan dengan baik, terwujud dengan baik. Salah satunya adalah kita membiasakan atau selalu berusaha melihat hal-hal positif pada anak-anak kita. Nah, kemudian saya coba akan sampaikan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi yang pernah dan sedang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui atau apa, sekedar sharing. Karena tadi yang sebagai kepala sekolah ada beberapa poin materi yang tidak didapatkan di bangku kuliah, tidak didapatkan di pelatihan-pelatihan yang lain, tapi dikemas oleh tim ahli dari Kemendikbud ada di pendidikan guru penggerak. Mohon izin saya akan sampaikan beberapa teori motivasi, hukuman dan lain sebagainya. Ada teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal, datangnya dari luar. Ketika kita menyampaikan hal yang supaya tidak ada ketidaknyamanan, ya, kita harus bagaimana? Ya, saya tidak melakukannya, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih motivasi eksternal, datangnya dari luar. Kadang-kadang seperti contoh, saya ambil sampel yang nyata. Anak-anak kita yang kayak di kelas saya, itu hobinya mukul. Jadi sudah terbiasa mukul. Rupanya setelah saya pelajari apa tujuannya, dia kok ingin mempraktekkan apa yang dilakukan orang tuanya di rumah ternyata. Jadi setelah kita coba ajak ngobrol, itu motivasinya dari luar, yang datangnya bukan dari dalam sendiri. Dia melihat, dia merasakan, dan dia ingin mencoba ke orang lain seperti itu. Makanya kita coba pernah seperti itu. Kemudian kadang-kadang untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kadang-kadang dia lagi, anak itu mencari tahu kalau mukul kayak apa, padahal dia udah merasakan, tapi dia ingin orang lain merasakannya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah motivasi internal dari dalam. Keinginan ini yang agak sulit untuk dikontrol, kira-kira yang ini dari dalam.
Nah, merujuk kepada salah satu tokoh pendidikan ya, Bapak pendidikan kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi bagaimana kita juga cakap membuat perintah pada diri sendiri, memerintahkan diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam konsepsi keteladanan sikap merdeka yang ada di buku beliau. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dihukum oleh penghargaan. Ya. Ini ada beberapa poin bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang memintanya. Contohnya dari guru kepada murid. Ya. Kita meminta sesuatu dan memang harus dilakukan. Pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjangnya bagaimana? Kemudian penghargaan itu menghukum atau tidak? Yang berikutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Kita sering kan tujuannya baik kita bawa makanan kecil, kayak yang sering saya lakukan, entah bawa beng-beng yang Rp1.000 gitu atau permen, itu bagus. Tuh, rupanya kita perlu kaji lagi. Ada hal lain, mungkin ini bisa kita pertahankan, tapi kita kaji bersama-sama apakah hal itu harus terus-menerus dilakukan atau ada pilihan lain. Karena ternyata penghargaan juga mengurangi ketepatan. Karena di ruang yang lain, di titik-titik yang lain, di tempat duduk yang lain ada anak yang melihat, mendengar, dan anak yang merasa tidak bisa, dia akan memponis dirinya selamanya saya tidak akan bisa seperti itu. Sehingga perlu kita kaji juga. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ini menurut teorinya ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kadang-kala ada anak yang pintar sering dapat beng-beng bisa kalau di kelas saya. Itu anak yang nggak dapat agak menjauh. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ada imbas, ada efek yang ternyata kurang baik juga. Ini yang perlu kita sama-sama kaji ke depannya. Kemudian bentuk program kebajikan. Ini apresiasi yang untuk anak-anak kita. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat ada hal yang perlu kita perhatikan. Ada pengakuan yang secara khusus, kemudian secara pribadi, kemudian kepada semua murid secara bergantian. Ada juga yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten. Mungkin ini bisa dilakukan kepada anak yang menurut catatan kita di kelas perlu perhatian khusus, dan kita jangan lupa harus selalu fokus pada proses. Kita seringkali berfokus pada hasil tanpa memikirkan atau mengoptimalkan dari proses. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Untuk pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya ketika kepada anak. Kalau kita bicara seperti ini misalnya, kemarin Bapak perhatikan kamu begini. Ternyata nilai kebajikan yang lebih pas adalah rasa empatimu besar sekali. Ada pujian di situ. Rasa pedulimu sangat luar biasa kepada teman kamu misalnya. Kemudian situasinya ini bisa diterapkan pada saat ada anak kita menolong teman barunya di kelas misalnya. Kemudian saya menghargai, ini kalimat pembukanya, kepedulianmu. Jadi ada kalimat-kalimat positif yang sering kali kita gunakan, kita siapkan di perbendaharaan kita, dan itu percayalah Bapak Ibu tidak akan pernah dilupakan oleh anak-anak kita. Akan terngiang-ngiang kalimat-kalimatnya sederhana, kata terima kasih untuk, rasa tanggung jawabnya luar biasa dan sebagainya. Kalau di pelatihan-pelatihan kan kadang kita tepuk tangan, kamu hebat, luar biasa, itu juga suatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh anak-anak kita. Apresiasi kebajikan. Kemudian ini ada contoh tindakan guru, langsung saja ke isinya untuk mempersingkat waktu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah salah satu contoh hukuman, ya, bukan konsekuensi. Kemudian anak disuruh lari mengelilingi lapangan, ya, 2 kali karena lambat hadir di sekolah. Itu juga sebuah hukuman. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga sebuah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ada saja anak-anak kita di kelas seperti ini. Ini adalah sebuah konsekuensi. Ya, ketika dia harus menggantikan kertas temannya yang dia coret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Kita tanamkan ke anak-anak, ini adalah sebuah konsekuensi.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan, pokoknya yang bersifat lari. Cuman yang ini karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Beda halnya ketika pelajaran yang berkaitan dengan materi lari. Itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi tidak berlaku untuk guru olahraga, itu ada konsekuensinya. Dia terlambat ya harus lari seperti itu. Nah, ini perbedaan dan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, yang jelas ada kalimat menyakitkannya, mungkin ini bisa kita pertimbangkan lagi ketika kita akan memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, biasa fisiknya ya. Konsekuensinya rasa sakitnya tidak terlalu lama kalau memberikan konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Biasanya kan anak-anak itu kayak patuh di depan kita, di belakangnya biasanya berundel. Saya seringkali menemukan anak-anak kalau sedang berkumpul dengan komunitas mereka, itu kita jadi artis Bapak Ibu diomongin oleh mereka. Biasanya Pak Ibu ini mah begini, Ibu itu mah begitu. Seringkali kalau saya sore lewat Kayu Jati sini, ada komunitas anak, mereka nggak ngerti kalau ada saya di belakangnya itu, karena saking banyaknya orang gitu kan. Itu guru-guru Amal 9 jadi artis idola mereka. Alhamdulillah. Ada yang diomongin baik, ada yang kurang puas dan sebagainya seperti itu. Kemudian mendorong anak, paksaan. Stimulusnya adalah apa? Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya agar mereka mudah menyesuaikan diri. Nah, ini dan seterusnya, dari mulai konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan sesuatu, kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan mereka biasanya merasa tidak dihargai. Ya. Oleh karena itu kita mulai bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, supaya nanti imbas atau efeknya juga tidak begitu fatal kepada anak-anak kita. Ini sekadar teori Bapak Ibu ya, praktek di lapangannya tidak mesti harus seperti ini. Karena teori mah mudah. Saya sempat bilang kalau lagi lokakarya, lagi seperti ini dari pembimbing-pembimbing di pendidikan guru penggerak, saya seringkali sampaikan, saya merasakan di lapangan tidak semudah itu prakteknya. Kita cenderung harus mengeluarkan hukuman kadang-kadang untuk anak-anak dengan level kenakalan yang seperti apa gitu kan. Artinya ini sebuah kajian yang memang perlu kita kaji ketika ada anak didik kita di kelas misalnya, apakah kita berikan hukuman, konsekuensi atau sebagainya sesuai dengan teori-teori yang ada. Nah, berikutnya ada pilihan yang lebih perlu kita coba pelajari Bapak Ibu, yang namanya restitusi, di mana ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan kondisi bagi siswa kita mampu memperbaiki kesalahannya, mereka mampu menyadari, mengakui, bahkan siap untuk tidak mengulangi kembali dengan teknik-teknik yang ada menurut dari pemahaman Ki Hajar Dewantoro. Selama ini kita baca buku teori pendidikan dari ahli-ahli luar negeri, ternyata kita punya intan berlian yang luar biasa. Ki Hajar Dewantoro bukunya kalau kita baca sangat luar biasa. Ya, ada teori restitusi namanya. Dalam restitusi itu ada yang namanya keyakinan kelas. Ini mungkin Bapak Ibu banyak juga yang sudah menerapkan keyakinan di kelas. Ini contohnya ya, kita buat keyakinan, impian, dan juga kesepakatan kelas. Anak diajak untuk membuat media-medianya, mereka tuliskan sendiri mau apa di kelas itu, dan ketika mereka melanggar tidak harus kita teriak-teriak. Ketika kita buat, ada anak yang menuliskan, saya siap, saya akan datang lebih awal. Ketika dia terlambat, dia akan tahu kesepakatan apa yang dilanggar, keyakinan apa yang dilanggar. Jadi anak-anak kita sendiri yang membuat, jangan kita yang membuat aturan-aturannya. Ini contohnya yang dituliskan anak-anak. Saya ambilkan contoh. Aku ingin 5A menjadi kelas yang penuh tawa, bahagia, tapi tetap semangat belajar. Ini kan keinginan anak-anak, murni dari suara hati mereka. Kelas impianku adalah kelas yang selalu seru. Ini betul, di rumahnya selalu ingin yang seru-seru ya. Kelas yang selalu seru, belajarnya serius tapi santai dan full senyum. Kalau kelas 5 ke atas sudah agak-agak ngerti ya, mereka nggak seperti yang kelas 5 ke bawah. Ini contoh-contoh saja ya Bapak Ibu.
ingin kelas yang bebas sampah. Memang kita tidak pungkiri dalam kenyataannya ada anak yang ngarang juga sebetulnya, artinya dibuat-buat, tidak keluar dari hatinya sendiri. Tapi kita sebagai guru pasti akan melihat mana yang memang betul-betul harapan anak-anak, impian anak dan sebagainya. Paling tidak anak-anak keluar idenya, motivasinya dan sebagainya. Ini contoh yang lain, keyakinan kelas, ini kesepakatan kelas. Nah ini kita pajang supaya nanti anak-anak juga bisa nyaman di kelasnya. Biarkanlah kelas kita warna-warni lah. Apa aja kita betul, nanti suatu saat akan berganti-ganti terus. Yang pasti itulah yang mereka buat, apa yang mereka tulis, apa yang mereka pikirkan, tempelkan saja di kelas. Toh ruang kelas kita kan luas ya. Artinya biarkan mereka anggap kelas itu adalah rumah kedua mereka. Ini terkait dengan keyakinan kelas. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Bapak Ibu, mengapa tidak bentuk peraturan saja seperti yang sudah ada sekarang? Ada tata tertib dari sekolah itu tidak bisa kita abaikan, ya. Tetapi pertanyaan mengapa tidak peraturan saja? Seperti misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter saat pandemi kemarin? Ini contoh-contoh peraturan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, sekali lagi teori ini adalah mencoba menggali dari dalam diri siswa sendiri, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bukan berarti peraturan sudah tidak perlu dibuat lagi ya Bapak Ibu, tetap itu harus ada, tapi ada hal lain yang bisa kita gali dari potensi intrinsik siswa itu sendiri. Karena kalau datanya dari dalam, biasanya akan jauh lebih baik hasilnya. Saya coba perhatikan di kelas saya sendiri, di awal masuk, kalau sakit memang di luar kuasa kita ya Bapak Ibu ya, di awal anak sakit dan sebagainya. Tapi untuk anak-anak yang sehatnya, motivasi hadirnya akan meningkat ketika kita sudah berhasil menstimulus unsur intrinsik dari anak-anak kita. Seperti itu. Kemudian ini gambarannya budaya positif, lingkungan yang positif, keyakinan kelas, sehingga di tengah-tengahnya ada peraturan kelas. Biasanya dibuat dari sekolah. Nah, ini contohnya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan, contoh ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelasnya biasanya bentuknya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain dan seterusnya. Ini seringkali kita bisa terapkan di kelas kita ya, sampai kepada jangan berlari di kelas atau koridor kelas. Ini kan demi keselamatan dan keamanan. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang harus selalu kita ingatkan kepada anak-anak. Jangan hanya peraturannya saja, kita sampaikan juga keyakinan kelasnya. Kemudian kita juga harus mulai memahami kebutuhan dasar manusia. Secara umum Bapak Ibu ya, tidak hanya anak-anak ya, tidak saja anak-anak, kebutuhan dasar manusia secara umum adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah hal umum yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Nah, yang jadi masalah adalah kendalinya ada di mana, posisi kontrolnya seperti apa. Ini agak kurang ya. Saya ringkas saja. Satu contoh, motivasinya guru berbuat. Kalau untuk seorang guru yang penghukum, pasti biasanya akan menunjuk-nunjuk, menghardik, menyakiti, menyindir paling tidak. Ini yang kita hindari. Nah, ini yang kita jaga, jangan sampai kita lakukan lagi. Membuat orang merasa bersalah. Ini akan diingat Bapak Ibu, ya, akan diingat oleh anak-anak. Seperti saya sendiri melewati beberapa anak yang sudah saya ajarkan, ketika mereka ketemu lagi, bahkan ada yang sudah jadi mahasiswa tingkat akhir di UNJ, jurusan olahraga, ketemu sholat Jumat, dia nggak lupa ketika pernah saya hukum gitu kan. Dan itu dia ingat padahal berapa tahun yang lalu gitu. Saya ternyata menjadi guru yang membuat merasa bersalah.
sampai sekarang saya masih merasa bersalah Pak. Itu dosa saya saat itu. Artinya kita kaji lagi, jangan sampai kita menjadi guru yang penghukum, pembuat rasa bersalah. Kemudian tulisannya agak identitas berhasil sukses. Nah ini untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang jelas Bapak Ibu, teori ini adalah bagaimana kita tidak menjadi guru yang penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian bagaimana menjadi teman, kemudian bagaimana menjadi pemantau atau manajer. Yang paling efektif di sebelah ujung sana adalah menjadi manajer ya. Ini nanti akan kita praktekkan, akan kita lihat hasilnya kalau misalnya kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan memberikan hukuman, meninggalkan rasa bersalah kepada anak. Makanya saya pernah ngobrol secara pribadi dengan Pak Nanu, saya sangat setuju ketika beliau menghukum anak, bukan hukum, memproses anak yang merasa bersalah, tapi setelah itu kembali dipanggil dan dirangkul, kemudian diberikan kesejukan. Artinya jangan lupa ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita juga melakukan kesalahan ya Bapak Ibu ya, ketika memberikan rasa bersalah kepada anak. Kan tujuannya supaya mereka ada kapok, biasa gitu ya, ada rasa bersalah sehingga tidak mengulangi lagi. Ternyata itu tidak efektif. Itu adalah sebuah kontrol yang gagal, identitas yang gagal. Tapi yang baik adalah bagaimana kita menjadi seorang teman, kemudian kita memantau mereka, kemudian kita mengatur mereka, tapi tidak memberikan kesan yang negatif pada anak-anak. Satu contoh lagi, misalnya ada murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, ini kan kalimat yang menghukum. Ya, kemudian ada juga yang nantinya pada saat dampak terakhirnya biasanya murid yang seperti itu dan diulang lagi Bapak Ibu. Ya, terbukti di awal-awal saya belum mengikuti guru penggerak kemarin, ada siswa dari 5A itu hobinya keluar masuk kelas. Ditegur saat itu ya kayak orang baik, kemudian nurut gitu. Ya Pak, maaf saya Pak. Biasanya ulang lagi. Ternyata saya coba terapkan teori-teori seperti ini, alhamdulillah perlahan namun pasti nempel di anak itu dan mereka lebih bisa menghargai dan mereka menyadari kesalahan yang dilakukan oleh dirinya seperti apa. Karena kesepakatan, keyakinan sudah dibuat bersama-sama di dalam kelas. Kemudian ini adalah contoh segitiga restitusi. Ya. Ini bagaimana segitiga ini adalah bagaimana kita ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Ada 3 hal yang kita lakukan adalah yang pertama langsung saja ini hanya gambar saja. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Satu contohnya ini contoh saja ya Bapak Ibu, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita sebagai guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Misalkan ada anak yang terlambat, itu kan akan lebih baik kalau kita sampaikan hal-hal seperti ini. Ya. Tidak hanya kamu kok yang terlambat. Itu kelihatan sepele bahasanya. Cuman berikutnya tidak hanya sampai sini Bapak Ibu, ini hanya baru tahapan menstabilkan identitas. Langkah berikutnya adalah memvalidasi kebutuhan, memvalidasi kesalahan yang mereka lakukan. Ini tujuannya adalah membantu anak-anak kita mengenal dasar atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need-nya atau yang lainnya, apakah itu power, freedom, love, atau belonging, fun, atau survival. Ya, kita bisa sebagai guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kayak contoh saya kemarin kalau sering ada anak terlambat, saya nonton bola Pak, itu kemarin Piala Dunia. Ya, saya nonton bola Pak, makanya kesiangan, nggak apa-apa. Banyak yang kesiangan tapi, nah itu kan kita validasi kebutuhan mereka, kesalahan mereka kita validasi. Kamu masih bisa datang jam segini loh, tidak sampai lewat jam segini. Artinya tetap kita berikan hal positif kepada anak ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya.
Nah, ketika terlambat misalnya, dia akan jawab dengan jujur. Biasanya Bapak Ibu jawabannya kalau sudah kita dengan pola yang seperti ini, dia akan jujur. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi, nah ini tetap ya, kamu tunjukkan lagi sikapnya yang lebih bagus dari yang sekarang dilakukan. Bapak percaya, Ibu percaya, besok kamu nggak akan terlambat lagi, besok kamu nggak akan mukul teman lagi dan sebagainya. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mencapai yang kamu butuhkan, ya, tanpa harus memukul, tanpa harus terlambat, tanpa harus yang lainnya negatif-negatif. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok atau berikutnya? Biasanya anak-anak akan memikirkan sendiri Bapak Ibu ketika ke rumah. Bahkan saya coba telusuri ketika ada anak-anak murid saya di kelas seperti ini, saya hubungi orang tuanya, dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Anak itu mengingat tapi tidak merasa dihukum, tapi tidak merasa diponis sebagai anak yang bersalah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ini teorinya seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga harus menanyakan keyakinannya supaya anak yang berbuat kesalahan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kita kembalikan lagi keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kelas yang idealis seperti apa sih nak? Gitu kan? Kamu terlambat ini sudah melanggar apa? Jadi dia akan ingat-ingat di kelas karena semua yang ditulis oleh teman-temannya saya arahkan semuanya membaca karena kan kita tempel di tembok. Jadi dia akan ingat. Kalau dia tidak ingat, dia sudah cari dulu kesepakatan kelas kita apa yang kamu langgar. Sehingga baru datang jam 7 pagi misalnya. Dia akan cari, kalau yang ingat langsung, ya Pak, kita sudah buat kesepakatan. Salah satu teman kita menuliskan tidak akan terlambat masuk kelas. Tepat 06.30 sudah di kelas. Nanti dia akan mencari sendiri kesepakatan kelasnya. Setelah dia tahu yang dilanggar, otomatis kita akan tanya lagi, ya, apa yang akan kamu lakukan berikutnya, ya. Bisa nggak lebih baik dari yang sekarang seperti itu. Nah ini bagannya ketika bicara di sisi positif, teori kontrol yang disampaikan Dr. William Glasser ini, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita, ya. Kemudian disiplin itu apa? Nah kita coba terapkan teori-teori motivasi, bagaimana untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, kebajikan-kebajikan yang bersifat universal, keyakinan dan sebagainya. Nanti disempurnakan lagi dengan 5 posisi kontrol tadi ya. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah. Kita ada di posisi yang mana? Kita sebagai teman atau pemantau atau sebagai manajer. Ini kita perlu kaji ulang ketika kita memberikan teguran, hukuman kepada anak-anak kita yang berbuat salah, sehingga budaya sekolah bisa berjalan. Nah yang terakhir adalah itu segitiga restitusi, bagaimana menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan anak, dan juga menanyakan keyakinan kepada anak. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya sekolah yang berkaitan dengan keresahan anak-anak, pelanggaran-pelanggaran peraturan. Saya dari awal, mungkin ini sedikit pengalaman nanti buat Bapak Ibu yang akan mengikuti grup penggerak. Saya juga banyak bertanya sharing ke Bu Adinia dan Bu Alina. Nanti Bapak Ibu harus menyiapkan satu, katakanlah boleh dibilang kalau mahasiswa mungkin tujuan penelitiannya apa. Kalau penelitian itu yang akan kita terus garap, itu berkaitan terus, gak bisa lepas. Kayak saya misalkan menuliskan di saat loka karya, garapan saya adalah karakter anak. Ada teman-teman saya yang menuliskan akan menciptakan digitalisasi di sekolah. Oh berat itu Bapak Ibu ya, makanya nanti garapan-garapan yang terjangkau lah yang mungkin bisa disampaikan nanti. Kalau saya terus terang saja hanya ini, karena ketika masuk pasca pandemi kita sama-sama tahu bahasa-bahasa anak luar biasa. Bahkan tidak sedikit anak yang dengan entengnya menyakiti temannya ya. Bahkan ketika anak ada di beberapa kelas, termasuk di kelas anak saya, setiap hari uangnya yang di kelas, di tas berani diambil. Ini sikap-sikapnya yang perlu kita sama-sama kaji. Mungkin nanti dengan bidang kesiswaan kita coba teori-teori yang ada
apalagi alhamdulillah nanti teman-teman yang akan gabung di guru penggerak lebih banyak lagi, sehingga lebih banyak lagi agen-agen perubahan. Walaupun tidak besar, kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Sekali lagi, ini adalah teori, ini adalah sebuah kajian yang sedikit banyaknya coba kita terapkan, paling tidak di lingkungan kelas kita dulu. Syukur-syukur nanti mengimbas ke kelas-kelas yang lain di sekolah kita, sehingga sekolah yang kita cintai ini perlahan namun pasti bisa terkikis hal-hal yang negatifnya. Karena terus terang saja Bapak Ibu, saya pernah sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah waktu Bu Adini yang membahas tentang budaya positif di ruangan beliau. Karena kebetulan saya sering mondar mandir ya, Bu Bulan juga tahu daerah-daerah tempat Bulan tinggal itu, Allah, anak-anak kita yang luar biasa. Jadi kalau kita hanya mengandalkan, tidak mau mencoba menerapkan paradigma baru, mengubah pola pikir kita, hanya yang salah jewer, hukum, push up, lari, atau suruh ngapain, itu gak akan selesai. Berikutnya anak melakukan kesalahan lagi. Itu contohnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tidak ada niat dari saya untuk menggurui, apalagi merasa lebih dari Bapak Ibu. Ini hanya sharing. Sekali lagi, ini adalah salah satu agenda saya dalam pendidikan guru penggerak. Insya Allah mungkin kedepannya Bapak Ibu yang lainnya pasti materinya akan lebih berkembang lagi, karena dari angkatan ke angkatan ada saja perubahan-perubahannya. Kira-kira itu. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi sebelum saya tutup, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit terkait materi atau paparan yang saya sampaikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada Bapak Ibu yang mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Bu Ulan mau nanya? Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau sharing. Barangkali ada sharing di kelasnya ya, yang paling wow kan Bu Peter Depi ini ya, di suasana di kelasnya Bu Depi kan di kelasnya kan ada. Tapi kalau anak yang berkebutuhan khusus agak berbeda ya Bapak Ibu, nggak bisa disamakan dengan teori seperti ini. Makanya ketika ada anak berkebutuhan khusus harus ada guru pembimbing khusus yang ada GPK-nya. Kalau tidak ya kita akan melihat seperti itu terulang lagi gitu. Kayak tadi ya, saya lihat anak kelas 1 matiin, hidupin, lampu, diulang lagi terus. Dia akan merasa senang kalau anak-anak teman-temannya yang lain tersiksa gitu. Nah ini memang harus ada guru pembimbing khusus. Pakai teori seperti ini nggak akan kena. Ya. Kayak Salma kita dulu, kita usah sebentar doang, habis itu gigit lagi, ya nggak akan mempan. Jadi memang ada teori khusus untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Kita sebagai guru saja, bahkan memponis itu anak ABK atau bukan, kita nggak bisa. Gitu. Harus ada keterangan dari psikiater atau dokter tentu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau sharing, saya dengan senang hati bisa menambah pengetahuan saya, sehingga pada saat nanti dimintai pertanggungjawaban dari kegiatan ini ada hal yang bisa saya sampaikan kepada pembimbing saya atau fasilitator saya di gedung seperti itu. Ya, Pak Ramli, alhamdulillah. Calon nih. Ya, berkenaan dengan penerapan teori-teori yang disampaikan tadi, kita sebenarnya masih cukup tidak gampang memahami. Nah, yang saya ingin bertanya, bagaimana kita meminimalkan persepsi antara menjalankan teori dengan persepsi masyarakat sekolah mengenai penguasaan kelas. Kita tidak bisa membentak, kita tidak bisa menegur siswa kita di pojok lagi bisik-bisik tetangga dan sebagainya. Nah, tindakan kita untuk meminimalisir ketika ada pertanyaan, kok kelas lu berisik sih, kok didiemin aja. Terus tuh hak anak untuk belajar nyamannya di mana? Kalau kelasnya merdeka sesuai dengan apa yang diterapkan atau teori yang disampaikan hukum dasar itu. Kira-kira pandangan kita yang sedang belajar itu seperti apa, sehingga kita nanti dapat menyampaikan kepada rekan-rekan kita yang tentunya persepsinya juga berbeda-beda tergantung dari apakah
kita sudah pernah mengalaminya atau bagaimana. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Ramli. Memang sekali lagi sekarang kan kita sudah masuk, ya, boleh dibilang kan awalnya dipaksa, ya, terpaksa dan terbiasa. Kurikulum mereka ini memang kalau kita lihat kan goalnya profil pelajar Pancasila ya. Perlahan namun pasti kalau yang saya tangkap kan makanya program sekolah penggerak sudah dimulai. Sekolah penggerak ya. Nanti konsepsi-konsepsi yang seperti ini perlahan namun pasti akan ditularkan. Makanya di dalam kurikulum ini kan ada yang istilahnya di kurikulum Musri apa ya? Yang sebagai apa? Katakanlah mengajak atau kita sebagai sekolah yang mengikuti dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan tadi dengan pertanyaan intinya kan bagaimana dengan kelas lain ya Pak atau orang tua ya. Nah, kaitan dengan orang tua terus terang Bapak Ibu di kelas saya saat membuat kesepakatan kelas saya undang orang tuanya. Bahkan kalau bisa memang tidak semua hal ini memang perlu penyempurnaan. Ini kan baru uji coba. Yang datang cuma 3-4 orang Bu. Harus nyoba semua itu. Ya, mereka usul kalau mau harusnya jangan di hari belajar Pak, biar tujuannya gini, yang hadir 4-5 orang saja alhamdulillah Pak. Jadi apa yang mau kita lakukan di kelas, orang tua di rumah tahu gitu. Jadi nggak ada lagi protes-protes, nggak ada lagi yang namanya keberatan. Kayak contoh, Pak, kenapa nggak ngadain tambahan jam belajar, kan? Misalnya gitu. Karena orang tuanya diundang, yang kita cegah kan kalau ada yang mohon maaf, niatnya ngasih, ini kan pengalaman yang luar biasa nih. Niatnya tanda terima kasih. Saya bilang kalau cuma 1 sampai 10 orang nggak usah. Kalau mau semuanya dan sampaikan itu tidak ada catatan-catatan seikhlasnya segala macam. Itu contoh. Jadi kesepakatan kelas ketika kita sudah mengundang orang tua, ya memang harus ada komunikasi yang sangat luar biasa ya Pak Ramli. Karena tidak semudah itu memang teorinya. Tapi saya yakin kalau teori-teori yang baik-baik seperti ini, kayak tadi kelas sebelahnya misalnya ya, atau anak-anak berisi dan sebagainya, itu kan tantangan buat kita. Tantangan buat kita menyampaikan pemahaman ini kepada anak-anak, kepada rekan-rekan guru yang lain, kepada orang tua, bahkan kepada kepala sekolah. Kalau nanti misalkan, saya juga pernah ada orang tua yang Pak, kok belajarnya nyanyi-nyanyi terus misalnya. Padahal kan nggak terus-terusan kan, kok nyanyi terus. Itu satu contoh Pak. Ada orang tua yang tidak nyampe komunikasi kita. Jadi kuncinya di komunikasi Pak. Kalau misalnya teori-teori ini berurutan dilakukannya dari sebelum mulai kita tadi mengenali kita guru yang penghukum kah, kita guru yang pemberi rasa bersalah kah, kita guru yang seorang manajer kah dan sebagainya. Saya yakin perlahan-lahan akan menyebar dan kelas-kelas semuanya akan kondusif. Kondusif di situ bukan berarti yang tenang gitu belajarnya. Makanya kalau ada kelas yang ramai, kita seharusnya bahagia karena anak nanti sedang mengeluarkan potensinya. Mungkin berbeda halnya dengan Pak Rami ketika di lapangan ya, karena guru olahraga kan nggak mungkin anak gitu gitu. Kalau di kelas, makanya ini berbagi saja. Kalau anak-anak rame dan sebagainya, kita tinggal memantau saja. Ini ramenya kenapa ya? Ini memang kesel sih kalau kita lihat kita ngomong kencengan anak-anak suaranya. Tapi disitulah tantangan kita untuk mencoba menerapkan teori-teori ini. Saya sendiri terus terang tiap hari sedang penelitian terus ketika saya ngomong, sebelah sana ngomong. Tapi saya mau marah, ingat ada aturan ini gitu. Bukan aturan, ada teori ini gitu. Tapi lama-lama ternyata kena juga. Seperti itu Pak. Jadi proses lama-lama juga akan nyampe. Dan yang jelas kuncinya adalah bagaimana komunikasinya gitu. Pak Rami, mudah-mudahan belum puas, nanti kita ngobrol lagi sama topiknya. Ada lagi Bapak Ibu, 5 menit lagi sebelum saya tutup. Dari teman-teman Prajab, barangkali ini kan ada berbagai pengalaman. Siapa tahu ada pengalamannya yang jauh lebih luas dibanding kami gitu kan, dibanding saya, bisa menambah pengetahuan, wawasan kami diterapkan yang memang sehari-hari berkecimpung, bergaul dengan anak-anak gitu. Ada silakan ibu-ibu dari Prajab, ada tambahan? Saya belum kenal nama-namanya sih, mau manggil takut salah. Silakan ibu-ibu, ada? Barangkali? Baik. Kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah,
yang sudah meluangkan waktu saya menyelesaikan agenda di pendidikan guru penggerak, Pak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan rekan-rekan guru semuanya. Saya sangat berterima kasih. Insya Allah mudah-mudahan ini akan jadi pengalaman juga buat teman-teman yang akan mengikuti angkatan-angkatan yang berikutnya. Ya. Insya Allah, yang jelas namanya ilmu itu tidak akan pernah sia-sia. Sekecil apapun, sesederhana apapun, insya Allah bisa diterapkan, baik di lingkup keluarga kita, di kelas, dan juga di sekolah, juga di luar masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu kesini akan menjadikan catatan amal kebaikan untuk Bapak Ibu semuanya, senantiasa diberikan sehat walafiat, dan kita semuanya tetap diberikan semangat, tetap diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita dapat sekecil apapun akan menjadi nilai manfaat, karena itulah yang akan sangat berharga di hari kemudian. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang berada paparan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan, bisa memberikan motivasi dan juga hal-hal positif juga kepada kita semuanya, pencerahan untuk kita semuanya sebagai bekal ke depan kita dalam rangka melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu menjadi tukang ngomong di kelas masing-masing. Barangkali demikian, mari ya kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mariam SPD. Saya menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Romangun 09. Setelah melihat dan mengikuti pelaksanaan pengimbasan yang dilakukan oleh Pak Yahya, salah satu guru dari sekolah kami yang sedang menyelesaikan proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Alhamdulillah, dengan pengimbasan tersebut bisa membawa perubahan ke arah lebih baik. Ke arah lebih baik yang sekarang khususnya bagi para siswa yang ada di kelas Pak Yahya. Harapan saya penerapan budaya positif tersebut bisa diterapkan tidak hanya di kelas Pak Yahya, akan tetapi berdampak pula kepada seluruh siswa yang ada di SDN Romangun 09. Saya juga merasa bersyukur dari SDN Romangun 09 yang saat ini selain Pak Yahya yang sekarang sedang berproses mengikuti kegiatan guru penggerak. Sebelumnya sudah ada 2 orang guru dari sekolah kami ini yang sudah selesai mengikuti kegiatan guru penggerak. Kedepannya saya berharap semoga semakin banyak guru-guru kami dari sekolah Romangun 9 ini yang mengikuti jejak baik yang sudah selesai maupun Pak Yahya yang saat ini sedang mengikuti prosesnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan terima kasih kepada Pak Yahya yang telah mengikuti program guru penggerak, dan semoga apa yang dilaksanakan, apa yang sedang diikuti, dipelajari, ilmu dapat bermanfaat bagi Pak Yahya sendiri maupun bagi dunia pendidikan selanjutnya ke depannya. Maju terus guru penggerak, terus maju, semangat berjuang, semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.